Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita akan belajar tentang akuntansi persediaan, mempelajari ulang. Ini bab 2 atau bab 3 di buku biru kita tentang akuntansi persediaan di SKPD atau PPKD, di akuntansi Pemda. Sebelumnya kita ketahui bahwa persediaan di pemerintah daerah macam-macam bentuknya. Ada persediaan supplies, persediaan barang dagangan, atau persediaan yang lainnya sesuai dengan jenis SKPD dan bidang usahanya. Bagaimana cara mencatat persediaan ini? Ada dua metode yang bisa digunakan dalam mencatat persediaan. Yang pertama adalah menggunakan metode neraca. Yang kedua metode LO. Pada metode neraca, persediaan dicatat menggunakan persediaan. Jadi ketika dibeli supplies atau bahan habis pakai sebesar 5 juta, maka akan dijurnal debit persediaan bahan habis pakai, kredit kas sebesar 5 juta. Tapi jika menggunakan metode LO, berarti persediaan atau bahan habis pakai itu dibeli langsung menggunakan akun beban. Dibeli bahan habis pakai 5 juta, maka dijurnal langsung beban habis pakai atau beban barang habis pakai, debit 5 juta, kredit kas 5 juta. Nah, pertanyaannya kapan digunakan metode neraca, kapan digunakan metode beban? Digunakan metode neraca atau melakukan persediaan jika barang itu dipakai berulang-ulang dan bisa dipakai lebih dari 12 tahun, maka menggunakan akun persediaan, menggunakan pendekatan neraca. Tetapi jika barang itu cepat habis, hanya dibuat dalam satu kegiatan, sudah habis atau kurang dari 12 bulan habis, maka digunakan metode LO atau laba rugi. Kalau kita di Pemda namanya metode pendekatan laporan operasional, dicatat sebagai beban. Kita lihat nanti keterangannya, apakah satu kegiatan atau bisa dipakai berulang-ulang untuk sekian kali kegiatan sekian tahun. Nah, lihat karakteristiknya. Kalau karakteristiknya itu satu kegiatan langsung beban. Kalau berulang-ulang kegiatan menggunakan akun persediaan. Nah, kemudian bagaimana dengan kasus kita di soal SKPDB? Perhatikan baik-baik. Di SKPDB pada neraca awal 1 Januari, di sana ada persediaan BHP sebesar 3 juta. Nah, kemudian angka 3 juta ini masih terbawa sampai di neraca lajur atau di neraca saldo 31 Desember 2019. Di sana ada persediaan BHP sebesar 3 juta. Nah, kemudian tetapi di ayat jurnal penyesuaian, di data penyesuaian ada kalimat persediaan BHP yang belum terpakai 3250. Ada yang banyak bertanya, loh ini kan 3 juta kok 3250 Pak? Bagaimana itu? Perhatikan baik-baik. Di neraca lajur dan neraca saldo 2012, di sana ada persediaan BHP 3 juta, di sana ada beban BHP ATK 1.500.000. Nah, beban BHP ATK 1.500.000 itu berasal dari transaksi ketiga atau kedua, yaitu pembelian ATK atau tulis kantor sebesar 1.500.000. ATK itu adalah barang yang cepat habis dipakai. Dalam satu kegiatan biasanya cepat habis pakai. Maka kemudian digunakan metode beban. Maka jurnal transaksi atas transaksi yang ketiga pembelian ATK ini, jurnal kita adalah beban BHP pada kas sebesar 1.500.000. Nah, sampai dengan akhir bulan di neraca saldo juga masih 1.500.000. Tetapi di RJP dikatakan persediaan BHP-nya 3250. Berarti persediaan awalnya 3 juta, setelah penyesuaian nanti neraca saldo setelah disesuaikan jumlahnya 3250, berarti persediaannya ada tambahan 250. Pertanyaannya 250 itu dari mana? Begitu. Perhatikan baik-baik. Perusahaan SKPDB beli ATK 1.500.000. Pertanyaan yang perlu dipikirkan adalah apakah 1.500.000 itu benar-benar terpakai dalam satu periode itu? Gitu kan? Asumsinya bahwa sesuatu itu dicatat sebagai beban. Beban itu adalah pengeluaran yang tidak mungkin kembali. Kalau ada beban BHP 1.500.000 berarti alat tulis kantor sebesar 1.500.000, bahan habis pakai 1.500.000 itu semuanya terpakai. Pertanyaannya, apakah benar semuanya terpakai? Datanya di adjustment ini. Di adjustment dikatakan
Setelah penyesuaian, saldonya 3250. Apa maknanya berarti? ATK yang 1.500.000 dibeli itu berarti tidak semuanya terpakai. Ada yang tersisa. Yang tersisa berapa? Lihat kenaikan 3 juta ke 3250. Kenaikannya 250. Berarti ada 250.000 yang tidak terpakai, alias barangnya masih ada, ATK-nya masih ada, tintanya mungkin kertasnya masih ada. Berarti beban BHP yang sebenarnya adalah bukan 1.500.000, tetapi 1.500.000 dikurangi 250.000, ATK yang dibeli 1.500.000 itu yang sudah terpakai besarnya 1.250, yang 250 belum terpakai. Nah, bagaimana untuk menyesuaikan agar persediaan BHP 3 juta menjadi 3.250, kemudian beban ATK yang semula 1.500.000 menjadi 1.250, maka dibuat AJP. AJP-nya apa? Mencatat persediaan yang tidak terpakai. Berapa? 3.250. Awalnya 3 juta tambah 250. Adjustmentnya persediaan BHP 250, kreditnya beban BHP 250. Nah, setelah adjustment ini maka persediaan kita debit 3 juta ditambah debit 250 jadi 3.250. Kemudian ini beban ATK kita 1.500.000 dikredit 250, maka nanti saldonya menjadi 1.250.000. Oke, bisa diterima? Terima kasih.